Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, terima kasih yang sudah mensubscribe dari channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan informasi tentang seputar Shopee dari channel saya ini. Karena subscribe dan juga like itu gratis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips ataupun sebuah pengalaman ya dari toko saya yang ada di Shopee yang semula star seller, namun star seller tersebut saya hentikan. Saya susah payah untuk menjadi star seller, tapi kenapa saya menghentikan star seller yang saya dapatkan? Alasannya kenapa dan pertimbangannya kenapa akan saya bahas pada video berikut ini. Sebelum dilanjut, saya ingatkan agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Silahkan klik subscribe, tanda lonceng, dan like yang ada di bawah video ini. Baik, langsung saja saya akan membahas kenapa saya melepas status star seller pada toko saya. Nah, di sini saya akan membuka Shopee saya ya, toko Shopee saya ini tidak star seller. Pada tutorial yang lalu saya membuat tutorial tips bagaimana cara jadi star seller, dan alhamdulillah toko saya pada saat itu sudah menjadi star seller ya. Terus kenapa alasannya saya memutuskan untuk berhenti menjadi star seller? Pertama, untuk biaya star seller istilahnya potongan dari Shopee itu 1,5%. Untuk yang tidak star seller hanya 1%. Nah, di sini ada ketimpangan sekitar 0,5% ya. Nah, seorang pembeli, terutama saya sendiri, tidak masalah membeli di toko yang sudah star seller ataupun tidak. Karena apa? Karena ketika kita membeli di Shopee, boleh dikatakan itu aman lah. Uang yang kita transfer toh itu tidak ke rekening si penjual, tapi ke rekening di Shopee. Ketika barang itu kita dikirim si penjual dan sudah kita terima, kita memberi ulasan, maka dana tersebut baru ditransfer Shopee ke rekening penjual. Nah, itu mekanismenya. Nah, di sini saya tidak begitu mementingkan toko yang star seller ataupun bukan. Pada saat saya berbelanja ya. Di sini saya berbelanja cukup banyak ya. Ini saya buktikan selesai ini ya. Nah, ini saya belanja ini 350, 142. Ada juga ini iklanku ini juga banyak, selesai ini 139, 278. Banyak sekali saya belanja di Shopee. Nah, kenapa saya memutuskan untuk berhenti dari star seller? Yang pertama tadi alasan potongan dari Shopee ada perbedaan sekitar 0,5% ataupun setengah persen. Jelas itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan ataupun margin dari toko kita. Terus yang kedua, pada bulan-bulan ini, tepatnya bulan Agustus ya, Shopee menaikkan biaya layanan. Nah, kita coba cek ke ini toko saya ini. Ini ada pesanan, kita tidak usah hiraukan dulu, kita klik yang selesai ini dulu ya. Nah, di sini nih saya akan mencoba ini. Kita klik. Harga produk yang saya jual itu 92.000. Biaya layanan ini yang kita maksud adalah biaya layanan adalah 3.524 ya.
biaya layanannya adalah 3.524. Nah, ini saya sudah tidak menjadi star seller. Terus biaya administrasi. Biaya administrasi ini adalah biaya star seller dan tidak star seller. Di sini yang tidak star seller 460. Jadi total biaya yang saya keluarkan itu ada 3.984. Boleh dikatakan 4.000. Dengan jumlah ataupun harga barang 92.000, saya harus mengeluarkan uang sekitar 4.000. Itu potongan dari Shopee sekitar 4.000 dengan rincian biaya administrasi 4.460, biaya layanan adalah 3.524. Ini yang terbaru. Terus kita coba pada bulan-bulan kemarin ya, dengan harga yang sama mungkin tentunya. Bulan-bulan kemarin sebentar saya carikan. Ini 91, coba dengan harga yang sama ya. Ini adalah saya akan membuktikan ya, ini ada orderan. Ini nanti kita proses nanti ya. Kita klik selesai. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya. Di sini harga jualnya itu saya 91.500, tapi yang saya terima adalah sekitar ini 87.538. Jadi ada biaya layanan sekitar 3.504. Bentar, saya catat dulu 3.504 ditambah biaya administrasi ini 4.458. Sebentar, saya jumlah dulu. Ada selisih 3.962. 3.962 adalah potongan setiap saya menjual produk seharga 91.500. Ini pada tanggal, sebentar, nah ini pada tanggal 18 bulan 9 ya, tanggal 18 bulan 9 tahun 2020. Nah, kita coba buktikan lagi yang pada bulan-bulan kemarin ya, berapa potongannya. Kita cari yang harga sama 91.500. Nah, ini kita coba. Ini pada tanggal berapa? Nah, ini pada tanggal 7 bulan 8 tahun 2020. Biaya layanan adalah 2.727. Nah, sedangkan yang saya bahas tadi, biaya layanannya adalah 3.504. Ada selisih ataupun kenaikan sekitar berapa ya? 800. Kenaikan biaya layanan adalah 800 dari bulan kemarin. Biaya administrasi saat itu saya masih menjadi star seller adalah 915. Kita tambah 915 ditambah 2.727. Nah, di sini saya terpotong dari setiap penjualan saya 91.500, potongannya adalah 3.643. Ini pada saat saya masih menjadi star seller, di sini potongannya 915. Sedangkan yang tadi saya sudah tidak menjadi star seller, potongannya hanya 458. Berarti ada selisih sekitar 400 rupiah. 400 rupiah ketika satu produk itu terjual. Bayangkan
ketika sehari misalnya saya ada 6 penjualan. Berarti 6 produk kali 400 rupiah. Sekitar ada 3.600 per hari. Nah, bayangkan ketika sehari 3.600, 10 hari sudah 36.000. Satu bulan sudah boleh dikatakan 100.000. Itu satu bulan. Itu kalau saya perharinya ada 6 transaksi. Bayangkan kalau ada 10 transaksi sudah berapa? Makanya saya melepas status star seller saya. Saya kira itu tidak begitu merugikan bagi penjual ya. Karena memang pembeli itu rata-rata di Shopee sudah percaya dengan Shopee. Nah, yang kedua, biaya layanan. Biaya layanan pada bulan kemarin ya, yang saya contohkan ini 2.727. Sedangkan yang bulan ini ada kenaikan sekitar 3.524. Ada kenaikan sekitar 797. Boleh dikatakan kenaikan tersebut 800 rupiah. Nah, ketika saya masih mempertahankan status star seller saya, nanti potongannya akan bertambah. Terus saya harus menanggung biaya layanan yang dinaikkan oleh Shopee. Jadi nanti keuntungan saya pasti berkurang ketika saya masih mengikuti program status star seller di toko saya. Nah, bagaimana untuk menyiasati hal tersebut? Saya akan membuat tips dan tutorialnya pada video berikutnya. Untuk itu, supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya, silakan klik subscribe, like, ataupun sekedar ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.